Salam, salam sejahtera bagi kita semua, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang oleh tebusan darahnya pada malam hari ini kita diundang oleh keluarga Timbulus Hawaii dalam ucapan syukur. Dia boleh akan melanjutkan kembali studinya ke SMA, maka tetap kita harus doakan karena manusia terbatas, sekalipun manusia punya akal, punya pikiran, tapi kalau Tuhan tidak terangi, semuanya itu akan menjadi tidak berfaedah, berguna. Dan juga hambanya di tempat ini, Pak Pendeta Freddy Owai, kami sudah lama kenal, dan itu kenal bukan di Sulut, tapi di Jakarta. Jadi kalau Pak Gembala hambanya ke Jakarta, ya sayalah temannya untuk jalan kemana. Dan puji Tuhan, baru ini perdana juga, walaupun sudah hampir 1 tahun di Sulut karena ada urusan pelayanan, baru ini juga perdana boleh tiba di rumah tempat tinggal hambanya. Sudah berapa kali mampir katanya, aduh jauh sekali. Dan puji Tuhan bersama tim Zaitun Ministry, saudara yang kasih dalam Tuhan, boleh diundang oleh hambanya untuk boleh pelayanan keimamatan pada malam hari ini, ucapan syukur. Dan tim Zaitun ini, saudara, tidak membawa organisasi gereja, tapi pelayanan kami adalah pelayanan doa siapapun dia. Bahkan sudah beberapa orang-orang yang bukan di luar Nasrani Kristen itu juga sudah banyak yang boleh dilawat Tuhan lewat hambanya, Ketua Pendeta Repli Kumayas, Gembala di Warung Kapas. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan sekedar kami pelayanan doa, tapi lewat karunia Tuhan buat kepada hambanya ada lewat terapi juga. Dan itu semua kami boleh perbuat dan kerjakan bukan oleh kuat gagah kami, tetapi lewat anugerah Tuhan. Seperti Paulus katakan, bukan oleh kuat gagah, tetapi kuasa Tuhan. Dia boleh mengerjakan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada Rasul Paulus. Terima kasih buat hambanya Pendeta Freddy Owai dan keluarga yang boleh mempercayakan tim ini dalam pelayanan pada malam hari ucapan syukur. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan terima firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan kalau kita tadi memuji-muji Tuhan, Tuhan yang dengar. Ya, okay? Tetapi kalau saat ini firman diberitakan, saatnya kita yang mendengarkan firman-Nya. Ya, saatnya hati kita untuk terbuka untuk firman-Nya. Karena firman itu akan membentuk hidup kita sebagai orang-orang percaya, terlebih di akhir zaman tetap teguh imannya. Mari kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru. Nanti minta tolong dalam terjemahan Bode atau terjemahan lama, nanti tolong minta baca. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tolong dibaca dalam terjemahan yang lama. 1 Petrus 2 ayatnya yang ketiga mulai. Kalau ada mic pakai mic. Ayatnya yang ketiga mulai. Jikalau kamu sudah rasa bahwa Tuhan itu murah. Jikalau kamu sudah rasakan bahwa Tuhan itu berkemurahan, maka ialah kamu hampiri. Yaitu Yaitu batu yang hidup. Ya.
sungguh pun dibuang oleh manusia, walaupun manusia membuangnya, tetapi pada pemandangan Allah terpilih lagi indah. ya, ayat 5, Maka hendaklah kamu pun seperti batu yang hidup, maka ditujukan kepada orang-orang percaya, kita harus seperti batu yang hidup. dibangunkan menjadi sebuah Harus rumah mau dibangun menjadi rumah yang rohani, dan imamat yang kudus, pelayanan yang kudus dan suci, supaya mempersembahkan korban rohani yang berkenan kepada Allah oleh sebab Yesus Kristus. ya, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suratan Rasul Petrus. Dia adalah rasul yang tidak berpendidikan, karena dia kerjanya nelayan, nangkap ikan aja terus kerjanya. Ya. Tetapi saudara, oleh anugerah Tuhan, ketika Tuhan memilih untuk menjadi partnernya dalam pelayanan, dia berdoa semalaman, Yesus berdoa semalam-malaman, lalu dia berkeliling satu pantai Tiberias, lalu dia berjumpa dengan Petrus dan saudaranya Andreas, dan juga ada dua juga saudara, itu Yakobus dan Yohanes. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan Petrus ini, benar-benar dia ingin memberitakan supaya umat Tuhan, supaya anak-anak Tuhan itu akan mengerti ketika dia sudah dijamah Tuhan, ketika dia sudah rasa kemurahan Tuhan, kalau dia sudah mengecap kebaikan Tuhan. Kata kecap itu berangkat daripada pernyataan Raja Daud pemazmur. Di dalam Mazmur 34 ayat 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, maka berbahagialah orang yang berlindung padanya. Seperti keluarga di tempat ini mengecap kebaikan Tuhan. Tapi terkadang orang Kristen kalau mengecap kebaikan Tuhan, oh yang berkatlah, yang kesuksesanlah, keberhasilan. Tapi lupa, kalau lagi di dalam pencobaan, lupa itu mengucap syukur. Ya, tetapi malam hari ini ucapan syukurnya adalah ucapan syukur yang berbahagia. Ya toh? Memang Alkitab berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Tapi manusia kita, karena psikolog manusia kalau berbicara nama penderitaan itu langsung down, langsung mentalnya itu atau semangatnya itu menurun. Tapi kalau hal-hal yang berhasil, orang semua itu langsung semangat 45. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita mengecap, jangan hanya kecap, lihat itu. Apa yang kita lihat kepada Tuhan? Bukan sekedar Tuhan memberkati kita. Tidak sekedar Tuhan memberkati keluarganya di tempat ini. Tetapi ada hal yang Tuhan inginkan, yaitu kita akan dibangun. Kita akan dibentuk. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini sudah pernah merasakan dan mengecap kebaikan Tuhan. Ada amin? Kalau tidak mengecap kebaikan Tuhan, aduh, bagaimana itu? Sudah nggak mungkin ada kita di sini beribadah. Tidak ada yang kebetulan kalau di dalam Tuhan. Kalau di dalam dunia, aduh, kebetulan itu dunia. Tetapi di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita benar-benar diatur, ditetapkanlah supaya jalan kita sebagai orang-orang percaya itu menerima berkat Tuhan, menerima janji Tuhan, menerima sesuatu yang akan bersifat kekal. Tetapi untuk menuju masuk di dalam kekekalan, sebelumnya itu Tuhan akan berikan dulu hal-hal yang jasmani. Dalam hal keselamatan pun demikian. Maka dia harus dulu menjelma menjadi manusia, supaya kita akan bisa diselamatkan. Karena hukum Taurat dalam perjanjian lama, di dalam kitab Roma katakan tidak sanggup. Hukum Taurat pun tidak sanggup itu melawan pengaruh dosa. Bahkan Rasul Paulus berbicara, aku ingin melakukan yang baik, malah yang jahat yang aku perbuat. Tetapi di dalam
anugerahnya bagi kita oleh Yesus Kristus, maka dikatakan, jikalau kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, maka kebaikan Tuhan yang terbesar dalam hidup manusia adalah anugerah keselamatan. Kebaikan Tuhan yang terbesar bukan ketika Bapak Ibu diberkati, bukan ketika Bapak Ibu disembuhkan jasmaninya, bukan ketika Bapak Ibu mengalami mujizat-mujizat. Itu adalah bagian ketika di dalam Yesus melayani, dia bilang, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Artinya ketika kita bertobat, mendekatkan kerajaan sorga supaya kita, suasana hati kita bukan lagi kerajaan dunia, tapi kerajaan sorga. Lalu di dalam Lukas pun dikatakan, ketika engkau sembuhkan, dikatakan kepada murid-murid, sembuhkanlah mereka dan usirlah roh-roh jahat, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi didatangkan itu kerajaan. Ketika kerajaan Allah itu sudah didatangkan, maka dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka yang lainnya pasti ditambahkan. Saya katakan pasti, karena kita mendahulukan kerajaan Allah. Maka kebaikan Tuhan yang ada pada kita, yaitu lewat anugerah keselamatan. Dalam Efesus 2, tolong dibaca ayatnya yang ke-8. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. Karena dengan anugerah itu kamu diselamatkan oleh sebab iman. Iya. Maka hal itu bukannya pekerjaan kamu, Iya. melainkan karunia Allah. Iya. Ketika kita semua sudah mengalami anugerah itu, pasti yang sudah berkeluarga juga akan punya keturunan anak-anak. Maka harus juga kita akan ajarkan tentang iman kepada keluarga kita. Supaya anugerah keselamatan itu seperti penghulu penjara, seisi rumahku diselamatkan. Haleluya. Mau seisi rumahnya diselamatkan? Jadi di dalam hal ini Bapak Ibu kasih, kalau kita sudah benar-benar, berarti tidak, kalau istilahnya tidak rasa-rasa. Kalau hanya rasa luar biasa, merasa luar biasa, tapi rasa-rasa, aduh, masih antara pahit, kurang garam kah, atau bagaimana nih? Bagaimana nih Tuhan? Aduh, masih belum benar-benar mengecap itu kebaikan Tuhan. Tapi saya percaya keselamatannya, saya jamin dan saya pastikan bahwa dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dianugerahkannya anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Jadi dikasih semua rasa dulu ini. Jadi penduduk dunia dikasih rasa ini, kebaikan anugerah Tuhan. Persoalannya di ayat yang ketiga tadi, adakah orang akan menghampiri dia? Tapi puji Tuhan, keluarga ini datang menghampiri Tuhan lewat mengundang kita bersama-sama dalam ibadah. Itu adalah bagian daripada rasa syukur tadi. Maka di ayat yang keempat dikatakan, datanglah kepadanya. Atau hampirilah dia. Dalam Yakobus katakan, hampirilah dia, maka ia akan menghampiri engkau. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, maka sebagai keluarga yang mengucap syukur, kita lihat dulu Ulangan pasal yang ke-6, untuk khusus yang keluarga yang mengucap syukur, tolong dibaca Ulangan 6 ayat yang ke-7. Ulangan 6 ayatnya yang ke-7. Iya. Dan hendaklah kamu mengajarkan dia akan anak-anakmu. Iya. Dan berkata-katalah kamu akan halnya apabila kamu duduk dalam rumahmu, atau apabila kamu berjalan di luar, Iya. atau apabila kamu membaringkan dirimu hendak tidur, atau apabila kamu bangun daripada tidurmu. Dan hendaklah kamu mengikatkan dia pada tanganmu akan suatu tanda alamat, dan hendaklah ia itu bagimu akan patam antara kedua belah matamu. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi saya lihat siapa? Si Anaya. Ketika memuji Tuhan, diangkat tangan. Oh, luar biasa. Sudah
dari kecil sudah dididik. Kalau sekarang kan HP aja semua sekarang. Tapi hari-hari ini, mari anak-anak Tuhan yang punya anak-anak, mari perdengarkan lagu rohani pada dia. Ajak dia, supaya apa? Ketika itu anugerah keselamatan itu turun. Karena dengan itu kita akan menghampiri. Karena kita masih sebagai orang tua pasti mewakili akan anak-anaknya. Ya toh? Untuk menghampiri Allah. Lalu haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Apabila engkau bangun. Haleluya. Tadi umur 3 tahun, tahu angkat tangan. Aduh, Tuhan ingat itu. Tuhan perhitungkan itu. Tak kala dia nanti dewasa, dia ingat itu. Perjanjian Tuhan, kalau dia yang sudah berjanji, dia pegang teguh. Misal bangsa Israel, sekalipun keras tengkuk, tapi ketika dia mengikat perjanjian kepada Abraham, maka sampai hari ini sekalipun bangsa Israel belum menerima Mesias sebagai juru selamat mereka, sebagai Tuhan mereka, maka kalau di Israel itu orang Kristen disebut bidah. Karena kita penyembah manusia mereka sebut. Tapi suatu kelak nanti Bapak Ibu di penghujung akhir zaman, mereka akan menerima dia. Jadi ketika kita sudah menerima itu kebaikan, keselamatan Tuhan, maka mulaikan, ajarkan itu kepada anak-anak kita berulang-ulang. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Sekarang sudah bebas YouTube. Putar lagu rohani. Ya toh? Supaya telinganya mulai terbiasa. Memang dia belum bisa membedakan. Dalam artinya apakah ini. Tapi kayak tadi polos aja. Angkat tangan. Tapi Tuhan akan perhitungkan. Terutama kedua orang tua ketika membawa anak-anaknya. Bahkan dikatakan dalam perjalanan, dalam hal berbaring, dalam engkau bangun, maka sampaikanlah selalu akan kebaikan Tuhan bagi keluarga kita. Itulah tanda orang yang benar-benar mengecap akan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu Petrus ini mengajar, jangan kita hanya berhenti, kita katakan Tuhan Yesus itu baik. Tuhan itu penolongku, benar. Tuhan itu pembelaku, benar. Itu di sisi Tuhan sudah menyatakan segala kemuliaannya kepada kita. Dia sudah sampaikan, sudah serahkan semua, segala kemurahannya kepada kita. Makanya kasih setianya, kemurahannya itu tetap selama-lamanya. Namun di bagian ayat yang keempat, itu Rasul Petrus memintakan kepada saya dan saudara yang sudah mengecap kebaikan Tuhan itu, mulailah berani datang hampiri Tuhan. Di dalam kitab Ibrani dikatakan, datanglah dengan penuh keberanian, hampirilah tahta kasih karunia-Nya. Dia tidak lagi, kalau dalam sebelum Yesus menebus saya dan saudara, maka kita ini tidak pernah bisa menghampiri Allah yang benar. Mungkin nenek moyang kita menghampiri, mungkin pohon, matahari, sembah sana sini. Bahkan kami, saya orang Sumatera, itu ada, tahu Raja Sisingamangaraja, itu ada agamanya tersendiri, dan itu banyak yang masih pengikutnya. Pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Ada batu besarnya di sana, menjadi peringatan. Tetapi saya dan saudara sudah diberikan itu anugerah. Lalu Rasul Petrus ingin memohonkan, memintakan kepada jemaat-jemaat di perantauan. Dikatakan begini, datanglah kepadanya, hampirilah dia. Jadi sudah tidak ada lagi portal. Biasanya kan kalau di security itu, minta dulu KTP. Kalau di perumahan-perumahan mewah, biasa itu Bapak Ibu, harus tinggalkan KTP. Harus tinggalkan kartu pengenal. Kalau tidak, ya, kalau yang tidak megah-megah itu biasanya udah nyelonong aja. Makanya kalau di Pulau Jaya itu banyak kemalingan. Tapi perumahan-perumahan yang megah itu memang mahal di sana. Tapi keamanan pun terjamin. Karena kartu pengenal dikasih tinggal. Dan saudara yang kasih di dalam Tuhan, maka
ketika Tuhan sudah mengenal kita, tidak usah ragu-ragu datang kepada Tuhan. Minta. Cari. Ketuk. Tuhan tidak tutup mata Bapak Ibu. Apa persoalan Bapak Ibu hari-hari ini? Tinggal datang dan hampiri Dia, karena dikatakan yaitu batu yang hidup. Batu yang hidup itu adalah Kristus itu sendiri. Dialah batu karang yang teguh. Dan di atas batu inilah aku akan membangunkan sidang jemaatku. Dikatakan Tuhan. Dan alam maut tidak menguasainya. Batu yang hidup ini memang dibuang. Dianggap sampah. Dianggap tidak berguna. Makanya orang Israel menolak mentah-mentah. Makanya Rasul Yohanes menulisnya di dalam pasal pertama. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi kepunyaannya menolak dia. Saya dan saudara, sudah pastikah Bapak Ibu sudah milik Tuhan? Yakin? Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan ragu. Kalau ragu ini bahaya ini. Nanti siapa yang kenal kita? Iya tuh. Jangan ragu. Darahnya yang mahal sudah membeli kita dengan lunas. Tidak kredit, tidak cicil. Kalau orang masih cicil-cicil kali ada, tapi Tuhan tidak pernah cicil pak kita. Haleluya, pak orang. Haleluya. Haleluya. Makanya jangan cicil-cicil datang hampiri Tuhan. Harus dengan sebulat hatimu. Hampiri Dia. Hampiri Dia. Karena ada saatnya kita tidak bisa menghampiri Dia. Mau hampir baparo, hampir habis tuh suara. Aduh, Dia tidak akan jawab-jawab. Maka Yesaya 55 ayat yang ke-6. Tolong dibaca. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Hendaklah kamu mencari Tuhan, sementara lagi boleh mendapat Dia. Berdoalah kepadanya sementara lagi Ia hampir. Sementara. Berarti ada saatnya. Orang Tuhan, Tuhan. Siapa ngana? Siapa? Kan Matius 7 ada toh. So tahu semua Matius 7. Tuhan pada akhir zaman. Orang akan banyak berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kita ini so bakotbah ini Tuhan. Malam apa ini dijilai Tuhan. So bakotbah kita ini Tuhan. So tumpang tangan sembuh lagi. Usir setan, pergi lagi itu setan. Tapi Tuhan bilang, dari mana? Siapa datang? Aduh. Jadi Bapak Ibu, setialah supaya pengenalan kita dengan Tuhan dan Tuhan kenal dengan kita itu tetap seperti KTP yang jelas-jelas nama kita ada di kitab kehidupan. Haleluya. Jadi jangan ragu-ragu menghampiri Tuhan. Datanglah kepadanya karena Dialah batu yang hidup yang memang manusia buang, tetapi Dia dipilih dan Bapak Ibu juga dipilih. Kalau penduduk dunia hari-hari ini hampir berkisar 8M. Dan itu nomor 1 India sekarang. Bukan lagi Tiongkok. Hampir 8M. Kekristenan hampir 2M. Tapi saya akan bagi. Ada Kristen yang sungguh-sungguh. Ada Kristen yang disebut KTP. Ya toh? Kristen kulit. Kristen tanpa pertobatan. Tetapi kita mau pada malam hari ini benar-benar datang kepada Tuhan, ke batu yang hidup. Dan memang manusia cuek atau manusia tidak peduli, tetapi saya dan saudara peduli akan keselamatan itu. Kita peduli dan kita tanggapi itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena ketika itu kita dipilih, maka kita pun akan dihormati dalam hadirat Allah. Karena Alkitab berkata, seorang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Bayangkan seorang itu bertobat, itu malaikat bukan cuma ribuan malaikat di surga Bapak Ibu, berlaksa-laksa. Mereka bertepuk sorak.
makanya dihormati. Maka bukan hanya itu, Tuhan akan mengutus, memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga orang-orang yang sudah dipilihnya. Jadi luar biasa pembelaan Tuhan. Masa kita mau ragu-ragu lagi? Kita sudah benar-benar kebaikan Tuhan itu luar biasa disediakan untuk kita cari baik-baik. Maka di dalam kerinduan Rasul Petrus untuk membangun jemaat, lalu ayat yang kelima dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Berarti kalau ada batu hidup, ada batu yang mati. Batu yang hidup berbicara, dia sudah kehidupannya sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah belum. Jangan kayak lagu nostalgia yang seperti yang dulu tadi itu ada lagu-lagu lama pop masih kata sama seperti yang dulu. Aduh, repot itu. Ya toh? Tetapi saya dan saudara akan dibawa sama dengan Kristus. Makanya saya dan saudara ini benar-benar adalah ciptaan yang sebenarnya sudah rusak karena dosa, lalu dipulihkan kembali dan akan dibawa untuk menjadi sama dengan Dia. Karena waktu pencipta awal, Tuhan bilang, marilah kita menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Tetapi dosa datang merusak lewat godaan iblis. Maka dikatakan bahwa Yesus harus datang lewat darah yang sempurna supaya akan melahirkan anak-anak Tuhan yang mengikuti jejak Tuhan di dalam menuju kesempurnaan. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, biarlah kamu juga dipergunakan. Jadi harus jadi berkat. Ada pujian juga, hidup ini, gitu. Selagi masih kuat, tetap melayani. Kalau tidak kuat, ya bagaimana Bapak Ibu? Tapi kadang-kadang manusia ini, kalau lagi kuat, kita bersuka-suka dengan dunia. Tapi kalau sudah mulai agak tidak mampu, tidak bergerak lagi, oh Tuhan tolong Pak kita dulu. Aduh Tuhan. Tuhan tolong. Jadi jangan pernah ragu datang Pak Tuhan, biarpun mungkin orang sebanyak sakit di Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, biarpun orang tidak setia, dia tetap, jangan juga punya pikiran begini. Oh Tuhan kan, biar Joe tidak setia-setia, oh Tuhan tetap setia. Aduh bahaya itu. Apa yang kamu tabur, itu yang kita tuai. Maka biarlah kita dipergunakan Bapak Ibu sebagai batu hidup. Batu sifatnya sebenarnya keras, sifatnya berat. Batu yang mati adalah gambaran kita yang belum diselamatkan Tuhan. Seperti batu yang keras, hati kita sebenarnya ini keras. Makanya masih banyak, walaupun Injil sudah diberitakan, bahkan sudah berbagai metode-metode pelayanan, tapi masih banyak yang belum juga menerima Dia. Karena itulah sifat batu yang mati, itu gambaran kekerasan hati manusia. Makanya saudara yang kasih di dalam Tuhan, lalu biarlah, kata biar artinya relakan. Relakan hati kita untuk dipergunakan, yaitu untuk pembangunan suatu rumah rohani. Saya perhatikan ketika kami di Sulut ini, kalau berbeda di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa Bapak Ibu, kalau saya lihat itu yang minta sumbangan atau di jalan itu masjid. Tapi kalau di sini rumah gereja Tuhan, dan pasti rindu gerejanya megah pasti. Siapa yang nggak rindu? Iya toh? Sama. Itu visi. Yang gitu aja kita. Apalagi Bapak Ibu, hal rohani kita. Halo, haleluya. Mau toh megah? Kalau saya perhati, aduh ini gereja di luar biasa.
terlebih juga hati kita ingin seperti itu. Bangun. Saya perhatikan, saya ditinggal 5 Tungkas. Saya lihat ini kalau secara keuangan tidak mungkin lah megah-megah. Kalau di Sumatera Utara tidak ada seperti itu. Saya bangga juga saya seperti orang sebagai orang Kristen. Apalagi kalau hati kita itu megah mulia. Dibangun saudaraku. Mau dibangun dengan megah rohani kita. Haleluya. Maka dikatakan oleh Tuhan menjadi suatu rumah rohani. Kita semakin bertumbuh, semakin dipermegah dengan kemuliaan Kristus. Itu yang dimaksudkan. Kita aja senang, hal yang jasmani begitu megah, apalagi hal yang rohani. Dan hal yang rohani ini bersifat kekal. Makanya di dalam ayat selanjutnya tolong dibaca dalam terjemahan Bapak yang ke-6-nya. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-6. Iya. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. sebuah batu penjuru yang mahal. Sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan. Bayangkan, berarti kalau bangunan gereja kita yang megah itu pasti mahal, tuh. Mahal. Nggak ada kan itu. Cuman 2M, nggak mungkin. Kalau megah ya, saya dan saudara mahal. Bahkan di Alkitab Yesus bilang, walaupun seantero dunia ini dengan kehartanya, tidak ada yang bisa menebusnya. Bayangkan mahalnya kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mahal Bapak Ibu. Luar biasa kita di pemandangan Tuhan. Kita aja semangat di dalam membangun secara fisik gereja kita masing-masing. Hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, jemaat-jemaat. Ya, terlebih lagi saudaraku, semangatkan hati kita untuk membangun ini rumah rohani. Karena rumah rohani ini dikatakan yaitu menjadi persembahan yang rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah, berkenan kepada semua itu. Karena jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, bahwa kita benar-benar akan dibangun dan diletakkan di Sion. Dan saudara, dikatakan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan, melainkan Tuhan akan bela Bapak Ibu. Seperti keluarga di tempat ini, Tuhan bela. Amin. Gak mungkin bisa mengucap syukur malam ini kalau tidak Tuhan bela. Ada banyak yang tidak beruntung di luar sana. Ya toh? Kalau bukan Tuhan yang tolong. Kalau Roma bilang, kalau bukan Tuhan yang di pihak kita, ya sudah. Angkat tangan jo, menyerah jo. Tidak mampu kita melawan arus dunia ini. Tapi kalau Tuhan sudah di pihak kita semua. Apa dikatakan? Anaknya saja diberikan. Apalagi yang lain-lain. Yang Bapak Ibu minta, asalkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan bela. Jadi pada malam hari ini, seperti batu, kalau ingin menjadi batu yang hidup, janganlah keraskan hatimu. Kita lihat di dalam kitab Ibrani, pasal yang ketiga. Jangan sampai kita menjadi batu yang mati. Ibrani pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Dari 3 ayatnya yang ke-16. Iya. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Siapakah mereka itu yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar Ya, suaranya. sekalipun mungkin kita sudah dengarkan firman Tuhan. Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Bukankah mereka semua dengan mujizat yang besar keluar dari tanah Mesir perbudakan itu? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Ya. Bukankah mereka yang berbuat dosa? Ya. Dan yang mayatnya berkelimpangan di padang? Inilah batu yang mati. Dan Terus? siapakah yang telah ia sumpahi? Iya. Bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Iya. Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena
kepercayaan mereka. Iya, ini batu yang mati. Tapi kita adalah batu yang hidup. Efesus katakan, kita adalah pendatang. Tapi kita akan disusun rapi. Menjadi tempat kediaman Allah. Saya lihat rumahnya Pak hambanya baru pertama, disusun rapi kote. Haleluya. Pasti tuan rumah senang. Apalagi Tuhan, segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang punya hidup kita. Tidak boleh bangun sembarangan. Amin. Bangun dengan rapi tersusun, diukur oleh kebenaran firman Tuhan. Maka untuk itu, kalau ingin menjadi batu yang hidup, jadilah batu yang sudah dihancurkan terlebih dahulu. Walaupun Tuhan di tempat yang maha tinggi, tapi dia dekat kepada orang-orang yang hancur hatinya. Dia dekat kepada orang-orang yang benar remuk hatinya. Dia dekat kepada orang-orang yang merendahkan hatinya. Dia dekat kepada orang-orang yang lemah lembut hatinya. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah relakanlah hidup kita. Mau dibangun menjadi batu yang hidup, batu yang rohani, tersusun rapi dan menjadi tempat kediaman Allah lewat Roh Kudus. Lewat terlebih dahulu kita mau diremukkan. Dan seperti ucapan syukur keluarga di tempat ini, lewat ibadah itu kita benar-benar mau diremukkan. Lewat kuasa firman. Dan juga kita di dalam menghampiri dia, di dalam hadiratnya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya pada malam hari ini, akan benar-benar akan menarik hati kita, membuat hati kita semakin sungguh-sungguh hari-hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita menghampiri Tuhan, kita akan menyembah Dia.